Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja dibaca ya sama Pak Bina. Langsung halaman 8, dari halaman 8. Ini akikah menurut mazhab Syafi'i ya. Nanti kita tambah wawasan mazhab lain. Baik, kita mulai. Bentar. Intervensi, jangan langsung. Akikah. Satu, pengertian akikoh. Sebagai seorang muslim kita pasti sudah sering sekali mendengar istilah akikoh. Namun istilah akikah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Nah, akikah itu mengalami pergeseran makna. Makna sebenarnya dengan makna yang dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Mungkin karena terlalu sering diidentikan dengan sesuatu yang lain. Seperti seringnya acara akikah digelar dengan beragam acara ritual atau adat dengan berbagai mata acaranya. Nah, mungkin karena kebanyakan acara akikah itu lebih dominannya itu acara-acara lain, ritualnya. Seperti berjanji, maulid nabi, baca Quran, baca yasin, sholawatan, tahlilan. Padahal inti akikah bukan itu. Nah, inti akikah adalah penyembelihannya. Kalau menyembelih kan gak ketahuan ya. Ya. Yang tahu kan acaranya ya. Nah, orang yang nggak belajar agama dalam pikirannya akikah itu apa? Acara. Bukan nyembelihnya. Ya bapak-bapak mah tahu. Cuman ini ceritanya orang yang nggak belajar agama, dia ngertinya akikah itu ya acara. Lanjut. Seperti pengajian, ceramah, pembacaan zikir, tahlil, maulid, barzanji, bahkan terkadang mengundang artis dan keramaian. Padahal bila kita kembalikan kepada istilah aslinya, yang disebut dengan akikah tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna ketimbang prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat akikah itu sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan definisi akikah dalam kitabnya Al-Majmu' Syahrul Al-Muhazzab sebagai berikut. Lanjut artinya. Istilah akikah berasal dari kata al-aku yang maknanya adalah memotong. Al-Ajhari mengutip perkataan Abu Ubaid dan Al-Asma'i dan lainnya bahwa akikah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Nah, hewan yang disembelih itu dinamakan akikah sebab rambut bayi tersebut dipotong ketika prosesi penyembelihan hewan. Nah, akikah menurut bahasa tuh hewan yang disembelih. Jadi akikah menurut bahasa tuh hewan yang disembelih menurut bahasa. Atau rambut bayi. Terus lanjut. Al-Imam Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah juga menjelaskan definisi akikah yang hampir mirip dengan apa yang disebutkan Imam An-Nawawi di atas. Beliau berkata dalam kitabnya I'anatu At-Thalibin sebagai berikut. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Nah, salah satu hikmah adanya syariat. Itu akikah menurut istilah. Jadi hewan yang disembelih ya saat rambut bayi itu dipotong. Gitu. Intinya hewannya. Cuman biasanya bareng motong hewan sama motong rambut. Harusnya bareng, motong hewan hari itu, motong rambut hari itu, motong hewan pagi, motong rambutnya sore. Intinya di hari yang sama. Terus salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan dan menyebarkan nasab. Nah, hikmahnya. Hikmah itu apa? Hikmah itu tujuan. Tulisin Mama. Tujuannya itu menampakkan rasa kegembiraan. Cuman itu hikmah ya, bukan tujuan asli.
akikah itu ta'abudi. Banyak kegiatan ibadah dalam Islam itu ta'abudi. Contoh nih, akikah itu ta'abudi di mananya? Harus nyembelihnya, gitu kan? Kalau cuma tujuannya menampakkan rasa gembira, kan bisa aja nggak motong kan? Udah pesan hokben aja, adain pesta, ya gitu, gacoan, undang artis papan artis papan atas, Papan seluncur. undang Lesti Kejora. Wih, ngefans ya. Artinya menampakkan rasa gembira itu bukan tujuan akikah, gitu. Hikmah, disebutnya hikmah. Ya, hikmah. Sebab bisa jadi orang tuh menampakkan rasa gembira tapi belum tentu akikah, gitu. Paham ya? Paham. Hikmah sholat, apa hikmah sholat? Ya disiplin, bersih, karena kan wudhu kan? Ya. Bersih, disiplin, sehat. Jadi olahraga gitulah dan macam lain sebagainya. Tapi bukan tujuan, ya. Sholat itu ta'abudi. Akikah pun sama, ta'abudi. Bukan ta'akuli, bukan. Kenapa kok akikah harus nyembelih? Ya udah dari sononya begitu. Jadi kita nggak bisa pakai akal, dimodifikasi. Udah gini aja, yang penting kan akikah itu bukan. Yang penting itu kan tujuannya mengungkapkan kegembiraan, begitu ya. Ya. Udah ini aja, adain pesta aja. Makanannya langsung beli di Hokben. Nah, itu bukan akikah. Jadi akikah tuh ritual. Ritualnya apa? Beli. Nah, yang acara-acara maulidan itu acara, itu mah bukan akikah. Itu mah acaranya. Akikahnya mau nyembelihnya. Sama bagi-bagi dagingnya akikah tuh. Terus lanjut. Jadi pada intinya yang namanya akikah itu sebenarnya adalah proses penyembelihan hewannya dan bukan acara yang lainnya seperti mengadakan pengajian, pembacaan zikir atau maulid dan lain-lain. Hal ini dikarenakan acara doa bersama atau pengajian maulid dan yang semisalnya itu adalah hanya acara tambahan saja atau adat di suatu tempat saja. Yang mana acara doa bersama atau pengajian maulid semacam ini boleh-boleh saja dilakukan sebab berdoa juga anjuran dari agama. Pembacaan maulid adalah bentuk tabarukan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca sejarah kelahiran beliau SAW. Namun yang perlu kita pahami adalah makna sebenarnya dari akikah itu adalah menyembelih hewan kambing. Jadi jika sudah disembelihkan hewan kambing untuk sang bayi maka sudah sah disebut sebagai akikah. Walaupun tanpa ada acara tambahan lainnya. Nah, nyembelih doang nggak ada acara, udah akikah berarti. Nyembelih bagi-bagiin. Oh nggak ada acaranya, kapan ada undangannya? Ya udah akikah. Cuman ditanyain sama orang aja kemana gitu. Oh nggak kebagian gitu. Acara doang, nggak ada penyembelihan, bukan akikah. Dan nyembelihnya harus onta, sapi, kambing. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Iya. Urutan terbaik onta, sapi, kambing. Selain itu bukan akikah berarti. Kerbau masih saudara ya. Saudara. Ayam bukan akikah. Bakar, angkat. Ya. Beli daging kambing jadi bukan akikah. Kalau nggak ada nyembelih mah. Gitu. Fried chicken bukan akikah. Pizza bukan akikah. Walaupun tertulis akikah. Ya terserah dah, cuma nulis ya. Bukan dilihat. Tapi kan ini mah sholat, kayak sholat agama. Aku 1000. Kumpulin. Nggak bisa orang mengada-ngada. Lanjut. 2. Dalil-dalil mengenai akikah. Para ulama menyebutkan bahwasannya ada banyak hadis yang menjelaskan perihal akikah. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Hadis pertama. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain alaihima assalam. Nah, baca terus. B. Hadis kedua dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah. Beliau menjawab, saya tidak suka perilaku membangkang kepada orang tua. Nah, kenapa Nabi ketika ditanya akikah, jawabnya saya nggak suka membangkang orang tua. Karena akikah itu katakannya ako. Kosong.
Akotu ukukul walidain. Akotu asal katanya membangkang. Bang. Mirip dengan, kan birrul walidain artinya apa? Berbuat baik pada orang tua. Birrul walidain. Nah, durhaka kepada orang tua apa? Ukukul pakai ain. Ukukul walidain. Itu artinya apa? Durhaka kepada orang Tua. Akikah dengan kata ukuk itu tuh mirip. Nabi itu intinya nggak suka istilahnya jangan akikah. Oh. Nah, istilahnya tuh zabihah atau nasikah. Nasika. Kalau di mazhab lain tuh gitu. Apa? Zabihah penyembelihan Nasika. atau Zabihah, nasikah. Nasik. Nah, bapak-bapak boleh tuh ngadain acara nggak usah pakai nama akikah. Zabihah. Zabihah, nasikah. Zabihah. Pak, undangan acara apa? Zabihah. Judulnya Acara apaan tuh? Coba cari di Google. Zabihah. Nasik. Lanjut. Barang siapa yang melahirkan seorang bayi dan ingin menunaikan ibadahnya, maka laksanakanlah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ah, anak laki-laki 2 ekor Kambing. anak perempuan 1 ekor. Ekor kambing. Cuman kita harus tengok hadis lain. Ada nggak hadis lain? Ada. Ah, ternyata ada hadis lain. Apakah wajib anak laki-laki itu 2? Tidak ada yang Ternyata tidak wajib. Tidak wajib. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di hadis lain. Sok lanjut baca. Hadis ketiga dari Muhammad bin Sirin bahwa Salman bin Amir Ad-Dibi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang anak itu ada ketentuan akikah, maka sembelihkanlah hewan untuknya dan hilangkanlah penyakit darinya. Ya, maksud penyakit itu hilangkanlah rambutnya cukur. Jadi dalam akikah tuh paketannya nyembelih, bagi-bagi makanan. Yang intinya ya, yang aslinya nih, nyembelih, bagi-bagi makanan, cukur, kasih nama. Nah itu yang intinya. Ya, kalau acara yasinan, tahlilan, kultum itu tambahan. Ya, acara apa lagi? Dangdutan apalagi? Ya, marhaba itu tambahan. Ya, tapi inti dan aslinya adalah nyembelih, bagi-bagi daging yang udah masak, cukur, kasih nama. Berarti 4 tuh di hari itu bareng 4 semua. Ngasih nama tuh diumumin. Kalau nama udah punya duluan nggak apa-apa, seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya udah punya nama. Ngasih nama tuh maksudnya diumumkan di hari itu. Akikahnya Senin, berarti pastikan begini, Senin nyembelih, Senin pagi, ya, sore berarti udah mateng, ya, berarti kan bagi-baginya. Ya. Dicukurnya hari itu juga pas sore, Senin tuh acara, juga ngasih nama. Ngasih nama tuh maksudnya diumumkan. Itu asli akikah tuh, begitu. Terus hadis keempat. Dari Ummu radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akikah. Beliau bersabda, bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan bagi bayi perempuan 1 ekor kambing. Terus hadis kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain masing-masing 1 ekor kambing. Nah, hadis yang ini tadi kan Nabi ngomongnya berapa Nabi nyuruhnya? 2. Prakteknya 1. Nah, di sini ulama tuh beda pendapat karena ada hadis lain. Gini, mujtahid itu kalau punya hukumnya A, itu pasti sudah baca seluruh hadis. Ya enggak 100% juga sih. 97% hadis udah dibaca. Mazhab Syafi'i hukumnya A. Itu tuh apa? 97% hadis sudah dibaca. Hadis itu kan ada ratusan ribu ya. Sudah dibaca, sudah tahu kira-kira begitu. Mazhab B sama 97% hadis sudah dibaca, hukumnya B. Ini hukumnya C, ini hukumnya D. Cuman memahaminya berbeda. Bukan kayak kita, nemunya satu nih hadis. Nabi menyuruh akikah 2 ekor kambing laki-laki, itu kan? Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Terus kita mikir, wah ini hukumnya berarti wajib nih 2 ekor kambing.
Terus ada Pak Ustadz ngomong, nggak apa-apa 1 ekor kambing kayak bertentangan dengan hadis Rasulullah. Tar dulu, ama ada hadis lain. Jangan keburu-buru, emang hadis cuma 1 doang. Gitu. Lanjut. Hadis ke-6. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al Hasan dan Al Husain alaihima assalam pada hari ke-7 dan beliau memberi nama di hari itu juga dan memerintahkan untuk menghilangkan penyakit dari kepalanya. Nah, atau nyukur rambut tuh Nabi bilangnya dianggap penyakit rambut bawaan tuh. Makanya harus segera dicukur. Nabi membahasakannya rambut di situ tuh penyakit adza. Ya, walau alam ya, mungkin dianggap kotor atau gimana, penyakit di situ tuh kita nggak tahu tafsirannya tuh. Intinya kotor harus segera dihilangkan. Mungkin biar cepat tumbuh lah intinya gitu ya, biar jangan sampai tumbuhnya nggak rapi, nggak rata. Nah, kesimpulannya 2 laki-laki, perempuan 1. Itu tuh hukumnya sunnah. Enggak akikah pun sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah akikah tuh. Mazhab Malik akikah tuh sunnah tapi bukan muakkadah. Dari awal ya, Hanafi akikah itu hukumnya ada 2 di mazhab Hanafi. Pertama boleh, kedua makruh. Jadi mereka tuh akikah tuh bukan ibadah, biasa aja. Cuma ya kalau gini, ada bayi lahiran, boleh gak ngopi tuh keluarganya? Oh ngopi yuk. Boleh kan? Apa hukumnya? Sunnah muakkadah nggak? Enggak kan? Ya kayak gitu akikah dalam mazhab Hanafi itu. Bukan maksudnya tuh biasa hukumnya gitu. Ibarat bayi lahir, ngopi-ngopi boleh kan? Boleh. Bisa nggak kita bilang sunnah muakkadah ngopi? Enggak kan? Enggak. Tapi boleh kan? Boleh. Nah, kira-kira dalam mazhab Hanafi akikah tuh kayak gitu. Nggak ada pahala-pahalanya, biasa aja gitu. Udah banyak. Ya paling pahala sedekah doang begitu. Alhamdulillah ya. Tapi bukan akikah gitu. Tetap kalau kayak gitu jadi bukan akikah kalau pakai ayam mah. Tapi hukumnya tuh boleh. Ya, biasa aja gitu. Karena bagi mereka tuh akikah tuh sudah dihapus syariatnya. Potong mah potong, tapi hukumnya boleh. Tapi akikah, tapi kalau ya motong cecak gitu ya enggak kan. Motong cecak. Yang kedua, pendapat yang kedua makruh. Akikah itu bahkan makruh dalam Hanafi. Kenapa? Tidak ada satupun anak-anak Rasulullah yang diakikahi. Dalilnya. Coba cari hadisnya. Ada nggak anak-anak Nabi yang diakikahi? Ada nggak anak-anak sahabat yang diakikahi? Nggak ada. Akikah itu udah dihapus. Akikah itu justru tradisi jahiliyah kata mazhab Hanafi. Dan benar memang sebelum Nabi lahir syariat akikah itu udah ada, tradisi akikah itu. Jadi bagi Hanafi syariat akikah itu adalah tradisi jahiliyah. Makanya makruh bagi mereka, enggak sampai haram. Itu Hanafi. Ingat, setelah baca banyak hadis, kesimpulannya paham ya? Hanafi tahu hadis yang itu, cuman dipahaminya beda atau dianggap doib begitu, Pak. Kan tadi kita baca ya, Nabi akikahi Hasan Husain. Bisa jadi menurut Hanafi doib, gitu Pak. Nah menurut mazhab lain sahih, makanya hasilnya beda, paham ya? Begitu. Maliki sunnah tapi biasa aja. Hambali Syafi'i sunnah muakkadah. Hambali idem ikut Syafi'i. Hambali itu selalu idem sebenarnya mah sama Syafi'i banyakannya. Apalagi kalau kodimnya Syafi'i, Hambali udah ikut aja. Imam Syafi'i begitu, Hambali begitu. Kalau kodim waktu di Irak kan Imam Ahmad tuh muridnya Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i pindah ke Mesir, banyak pendapat diralat di Mesir kaul jadid. Nah Imam Ahmad gak tahu kaul jadidnya karena udah keburu jauh jaraknya. Gitu, singkatan hukum akikah ya, ringkasannya. Hanafi mubah atau makruh. Maliki sunnah biasa aja. Syafi'i sunnah muakkadah. Hambali sunnah muakkadah.
semuanya baca hadis. Kesimpulannya pemahamannya berbeda. Itu. Lanjut. Hadis ketujuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu orang-orang jahiliyah mengoleskan kain dengan darah akikah di kepala sang bayi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggantinya dengan wewangian. Nah, dulu mah darah akikah, darah binatang itu diolesin ke rambut bayi. Terus diganti oleh Nabi suruh ngusap apa? Minyak Wewangian. wangi. Nah, terkait binatangnya jumlahnya. Ya kalau Hanafi bebas, mau satu mau dua, orang hakikahnya aja bebas ya mubah kan, mau satu ke mau dua terserah gitu. Nah, Maliki sunnahnya satu, ikut hadis tadi Hasan Husain sama Nabi diakikahin berapa? Satu. Itu kata Maliki itu berarti yang diikuti hadis yang itu. Terus gimana? Nabi kan ngomongnya dua, diunggulkan lebih praktek dibanding omongan. Saya ngomong sama praktek saya, bapak-bapak lebih lihat yang mana? Praktek. Begitu kan? Tapi bisa jadi ada teman-teman, enggak saya lebih megang omongannya. Bisa jadi itu praktek tuh ada halangan. Enggak? Misalkan saya ngomong, Pak kalau beli motor beli Honda, Vario, berapa? 165 ya bro? Enggak ada ya? 160. Oh 160. Vario 160. Hampir sering saya ngomong kayak gitu. Pas beli itu ternyata malah repot. Nah gimana tuh bapak-bapak memahaminya gimana tuh? Kayak gitulah kira-kira Pak. Hadis tuh kayak gitu kira-kira. Kurang harga sih ya memang. Kata Pak Sabri, gimana sih Ustaz Iqbal ngomongnya Vario katanya, tapi belinya repot. Nah, kan nuduh munafik gak mungkin kan? Ini Nabi bohong banget nih kan, nggak mungkin, bener nggak mungkin nggak ke situ kan, nggak mungkin tafsirannya ke situ. Akhirnya kan tafsirannya oh kayaknya Nabi waktu satu itu nggak punya uang gitu. Berarti omongan dua itu hukumnya Sunnah. paham nggak? Paham. Kata Maliki enggak dong, yang dikuatkan adalah praktek dibanding omongan. Begitu Pak ceritanya Pak, ulama beda pendapat tuh Pak ya, jangan pernah beranggapan ulama itu nggak pakai dalil. Kita aja nggak tahu ceritanya, ama kita selama ini taunya A gitu kan, puluhan tahun lahir jadi orang Islam taunya A gitu kan, tiba-tiba ada Pak Ustadz bilang B, wah salah ini gitu kan, berdasarkan hadis. Nah, padahal ada hadis lain gitu kira-kira. Lanjut. B. Fikih seputar akikah. Pada bab ini akan kami jelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Penulis sengaja menghususkan penjelasan masalah akikah ini berdasarkan mazhab Syafi'i saja. Mengingat kita di Indonesia mayoritas adalah bermazhab Syafi'i. Dan sebagian besar dalam penyusunan buku ini, penulis merujuk langsung pada sebuah kitab yang sangat fenomenal dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Al-Muhadzab, karya seorang pakar ahli hadis dan ahli fikih ternama yaitu Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu ahli apa? Hadis dan fikih. Tapi bermazhab. Mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Bukhari, siapa yang meragukan beliau ahli hadis? Ngacung. Siapa di sini yang meragukan Imam Bukhari itu ahli hadis? Nggak berani. Siapa elu? Ternyata menurut Ustadz Adi Hidayat, beliau itu bermazhab Syafi'i. Menurut Ki Haji Said Aqil Siraj, beliau juga bermazhab Syafi'i. Intinya lah, menurut sejarah, mungkin ada dua riwayat ya. Ada yang bilang, oh enggak bermazhab sendiri, mazhab Bukhari. Ustadz Amin Muhtar Persis menyatakan bahwa Imam Bukhari itu mazhabnya sendiri, mazhab Bukhari. Dan kami menginduk ke Bukhari katanya. Berarti mazhabnya ahlul hadis. Tapi menurut sejarawan yang lain ya, ustadz-ustadz lain, hasil penelitiannya beda. Justru Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Kira-kira nih Imam Bukhari, Imam Nawawi itu ustadz sekelas saya apa enggak? Bukan. Udah jelas bukan. Ulama bukan mereka tuh. Ulama. Tapi tetap bermazhab. Paham ya? Itu.
Cuman memang ada dua riwayat, ada yang bilang punya mazhab sendiri, mazhabnya Imam Bukhari. Bukhari. Disebutnya mazhab ahlul hadis. Ada yang bilang enggak, Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Gitu. Lanjut. Selain kitab di atas, penulis juga merujuk pada kitab fikih mazhab Syafi'i yang lainnya seperti kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan I'anatu At-Thalibin. Nah, langsung saja berikut ini adalah beberapa pembahasan seputar fikih akikah dan yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Alhamdulillah saya telah mengumpulkan setidaknya ada sekitar 47 pembahasan dalam masalah akikah dan yang berkaitan dengan kelahiran bayi, diantaranya yaitu hukum akikah. Dalam mazhab Syafi'i, akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Ibadah akikah ini jika dilakukan tentu berpahala di sisi Allah Ta'ala. Namun jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Kenapa? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Madhus Syahrul Al-Muhazzab menyebutkan bahwa akikah hukumnya adalah mustahab dan sunnah muakkadah. Namun seyogyanya bagi yang memiliki keluasan rezeki untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini. Sebab walaupun hukumnya sebatas sunnah, tidak wajib, namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain, sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat kuat. Terus? Maksud bayi tergadaikan dengan akikahnya. Sering kita dengar ada orang bilang jika bayi belum diakikahi maka bayi tersebut masih tergadaikan. Hal ini sebagaimana sabda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak itu tergadai pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, tergadai katanya anaknya tumbuh nggak sehat. Kata Imam Ahmad, anak ini kalau meninggal belum balik, nah anak ini nggak bisa ngasih syafaat ke orang tua. Belum punya dosa ya? Meninggal pasti masuk surga kan? Kalau bapaknya nanti meninggal, anak kecil kayak gitu tuh tabungan di akhirat. Nah kalau belum diakikahi, si anak kecil yang meninggal belum balik itu tidak bisa memberi syafaat karena tergadai. Tebusannya adalah akikah. Gitu. Itu kalau mampu ya, kalau orang tuanya mampu. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu mah, ya Allah Maha tahu. Nggak bisa gara-gara nggak mampu, nggak akikah, terus nggak ngasih syafaat. Anak yang meninggal belum balik, orang tuanya pasti meninggal nanti kan. Terus anaknya nggak bisa ngasih syafaat karena dulu nggak diakikahin. Ya cek dulu dia orang mampu bukan. Kalau orang mampu, nah khawatirnya tergadai anaknya, nggak bisa ngasih syafaat. Syafaat itu pertolongan maksudnya Pak. Syafaat pertolongan ke orang tuanya. Dengan catatan anaknya meninggal waktu belum balik. Lah kalau anaknya udah gede, udah bayi 45 tahun, meninggal, ya itu mah walaupun diakikahin juga bisa jadi banyak dosanya, bener nggak? Boro-boro nyapatin bapaknya dosanya aja banyak. Ya dosa kita aja banyak kan ya, boro-boro nyapatin bapak kita. Bisa jadi malah kita juga nyari-nyari syafaat, gitu kan, minus. Makanya yang pemahaman yang pas tuh anak kecil yang belum balik wafat. Nah itu punya syafaat tuh buat orang tuanya. Kalau bapak mampu nggak akikah, nah khawatir tergadai anaknya. Begitu. Akikah berapa duit sih? Berapa duit Pak? Sekarang? Berapa Pak Har? Segitulah. 5 juta? 7 juta. 2. Dua anak Pak? Satu kayak nggak apa-apa. Kalau nggak mampu mah ya. Mampu satu. 2 istri dari dua istri. 2 anak dari 2 istri. Lanjut. Tuhan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan seorang anak tergadaikan dengan akikahnya? Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah dalam kitab I'anatu At-Thalibin menyebutkan bahwa adapun makna murtahanun atau tergadaikan maksudnya adalah tidak bisa tumbuh sempurna seperti anak pada umumnya.
Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa makna yang paling bagus adalah makna dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu maknanya adalah jika anak tidak diakikahi, maka anak tersebut tidak bisa mensyafaati atau menolong orang tuanya pada hari kiamat kelak, yaitu tidak diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, berapa ekor yang disembelih? Udah sama, lanjut ya. Berapa ekor yang disembelih? Udah. Ekor yang disembelih intinya Syafi'i, mazhab Syafi'i Dua. Sunnah itu ya, sunnah. Ya. Maliki 1. Terus halaman 19. Hukum satu kambing niat kurban dan akikah. Bolehkah satu ekor kambing diniatkan untuk kurban dan juga sekalian akikah? Jadi satu kambing dengan 2 niat. Dalam mazhab Syafi'i ternyata ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Sarhil Minhaj menyebutkan bahwa secara zahir perkataan matan kitab Al-Minhaj dan para ulama Syafi'iyah bahwa jika satu ekor kambing diniatkan kurban dan sekaligus niat akikah maka tidak sah salah satu dari keduanya. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama mazhab Syafi'i lagi. Jadi gini Pak, tidak benar kalau memahami mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i doang. Salah. Jadi belum paham wawasan kemazhaban nih. Gitu. Dan saya selama ini ketinggalan nih, berarti kelupaan memantapkan wawasan kemazhaban. Mazhab tuh bunga rampai Pak. Dari zaman Imam Syafi'i punya murid gak? Nah, siapa ulama pembesarnya? Imam Muzani, Imam ini. Itu juga bagian dari mazhab Syafi'i. Ngarang kitab, berarti kitabnya kitab mazhab Syafi'i. Punya murid lagi sampai sekarang itu bunga rampainya panjang. Kacangnya bersih. Jadi kalau belajar wawasan kemazhaban itu silsilah mazhab ulama Syafi'i itu dari masa ke masa ada gitu Pak. Nah, ulama mazhab Syafi'i di zaman sekarang yang paling terkenal tuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu ulama mazhab Syafi'i. Cek di YouTube, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Orangnya baru meninggal kemarin. Nah, beliau tuh ngarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Berapa jilid tuh? Itu beliau mazhab Syafi'i. Nah, kitabnya berarti kitab mazhab Syafi'i. Nah, sebelum beliau siapa? Ada pasti ulama. Bapak-bapak bisa, lowongan masih terbuka Pak. Beneran. Masih terbuka. Pak Abina misalkan ya. Kuliah sampai S7 gitu. Berapa derajat itu S7? Wow. Kenapa tidak diaminkan sih? Aminkan aja dulu S7, nggak apa-apa, amin. Kan nggak ada masalahnya. Ngarang kitab bisa kan, apalagi ngarang kitab cepat zaman sekarang. Ngarang kitab bisa kan 750 jilid. Jilid apa nih? Itu dikenal, sama luar negeri dikenal. Wah, ternyata ada ulama Indonesia. Namanya Muhammad Syekh Albina. Dia mazhabnya apa? Syafi'i. Ya udah diaku berarti bagian dari mazhab Syafi'i. Kenapa diaku? Karena ikut metodenya metode mazhab Syafi'i. Jadi seluruh pendapat mazhab Syafi'i itu diteliti ulang. Oh, sahih ini dikukuhkan, sahih dikukuhkan. Pasti ada yang nggak setuju kan? Nah, nggak setuju beda pendapat. Begitu ulama mazhab Syafi'i juga. Kalau ada yang sampai sekarang masih dikukuhkan, berarti itu tuh sudah lolos seleksi selama ribuan tahun. Dan pasti dalilnya kuat. Walaupun berbeda dengan dalil mazhab lain yang ribuan tahun juga lolos seleksi kan. Tapi kuat gitu. Benar masih terbuka lowongan. Silakan yang mau ini. Apa saya, Pak? Terus pakai saya. Tuh, lanjut. Adapun Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syahril Minhaj menyebutkan bahwa seandainya satu ekor kambing diniatkan kurban dan akikah sekaligus maka sah dan mendapatkan kesunahannya. Nah, menurut Ibnu Hajar kan ulama mazhab Syafi'i. Satu lagi siapa? Imam Ar-Ramli. Gimana satu kambing niatnya 2? Ini makan kulit. Yang kemarin, ini satu kambing. Niatnya kurban ke sini ngomongnya. Tapi dalam hati juga niat sebagai akikah. Saya kemarin belum akikah anak saya. Udahlah. Ke panitia ngomongnya kurban, tapi di dalam hati niatnya 2. Kurban sekaligus akikah anak saya. Boleh.
menurut Imam Romli. Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sah. Nggak sah. Malah dua-duanya kagak sah. Kurbannya jadi nggak sah. Iya. Akikahnya juga nggak sah. Jadi kambing biasa jadinya, kambing mubajir. Begitu ya. Nah, kita ikut mana bebas. Mau ikut Imam Ar-Romli boleh, mau ikut Imam Ibnu Hajar boleh. Pasti ada dalilnya, ada pasti. Gitu. Cuman kita ilmunya belum sampai. Gitu. Lanjut. Jadi intinya adalah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak boleh 1 ekor kambing dengan 2 niat, yaitu kurban sekaligus akikah. Namun menurut Imam Ar-Ramli yang seperti itu diperbolehkan, bahkan kurban dan akikahnya dihukumi sah. Sah. Ya, menurut Imam Romli. Ar-Romli. Nah, jadi di antar mazhab juga terjadi perbedaan pendapat. Enggak sama semuanya juga. Satu mazhab gitu, ulama satu mazhab itu sama semua, enggak, beda-beda juga sama. Cuma nanti akan dipilih pendapat mana yang dikukuhkan. Misalkan nih, ulama mazhab Syafi'i ada Syekh Wahbah, ada lagi misalkan Syekh Ali Jum'ah, masih hidup. Beda pendapat pasti mereka kan, dalam satu persoalan kan. Ini bilang A, ini bilang B. Nah, nanti kira-kira yang dikukuhkan dianggap mewakili mazhab Syafi'i siapa? Nah, tergantung ulama yang lain. Menurut ulama lain, banyakkan mana setujunya. Misalnya lebih setuju ke Syekh Wahbah, berarti itulah pendapat mu'tamad. Pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi nggak benar kalau ada yang berpemahaman bermazhab itu taklid semua. Enggak. Lanjut. Bolehkah 1 sapi untuk 7 anak? Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hewan akikah itu tidak harus dengan kambing. Boleh saja akikah dengan hewan sapi, kerbau, atau unta. Dalam mazhab Syafi'i, jika ingin melaksanakan akikah dengan hewan unta, sapi, atau kerbau, boleh di atas namakan 7 bayi. Hal ini sama seperti penjelasan dalam masalah fikih kurban. Nah, boleh 1 sapi 7 bayi dalam mazhab Syafi'i. Onta 7 juga, bahkan 10 dalam riwayat lain. 10 onta tuh, bisa 7, 10 atau 7. Kalau sapi 7. Kalau onta 7 atau 10. Kan bayangkan 7 milih, pendapat mirip sapi. Berarti kalau akikahnya bareng bisa sapi, 1 sapi, bayinya 7. Cuman harinya kan nggak mungkin hari bareng tanggal 7 semua kan. Ya bebas itu mah, ada yang udah sebulan, 2 bulan. Gitu. Bisa sih. Bisa. Hah? Cowok cewek. Ya bisa kan, anggapnya kan 1-1 gitu. Iya. Gitu. Ya. Ya kalau mau 2 berarti jadi 14. Kalau laki semua. Gitu. Hukum dasarnya kan 1. Gitu. Terus lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Madhusarul Al-Muhadzab menyebutkan bahwa seandainya ada yang menyembelih sapi atau unta untuk akikah 7 anak atau beberapa orang patungan 7 orang, maka hukumnya boleh. Nah, ini yang ngomong siapa nih? Imam Nawawi. Tuh teksnya tuh. Ustadz tuh emang kerjaannya begini aja, Pak. Kita ini muqallid, Ustadz level muqallid. Saya bukan Ustadz apa ya? Ustadz mujtahid gitu, bukan gitu. Oh, saya masih nyontek gitu. Kan yang saya bilang itu level ulama kan ada 6 tuh ya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid majhab, mujtahid tarjih, mujtahid muqallid. Saya emang nggak ada di daftar itu, Pak. Orang cuma begini-begini doang. Emang tugas ustadz biasa-biasa aja tuh tugasnya ngutip ulama. Nah, ngutip ulamanya kira-kira siapa? Ya ulama beneran, bukan yang dianggap ulama. Apalagi yang ulamanya diperselisihkan. Gitu. Dia ulama bukan, tapi kata bapak saya bukan ulama, gitu kan. Kata Ustadz Anu bukan ulama, oh ya ulamanya aja khilaf, gitu. Tapi kalau Imam Nawawi, siapa coba yang meragukan keulamaannya? Yang ngerujuk tuh ke situ. Yang dimaksud ulama tuh siapa? Ustadz saya. Itu pemimpin tertinggi saya. Ya itu ustadz, ulama kata kamu kan gitu. Tapi kata orang lain belum tentu ulama. Itu mah ustadz biasa, mas-mas biasa. Mas.
Jadi ngerujuk ulama itu ya ulama beneran yang tidak diperselisihkan keulamaannya. Kata Imam Nawawi, 7 sapi boleh untuk 7 anak. Gitu. Nah Ustadz tuh tugasnya ngutip doang kayak begini, ngutip ulama. Nggak harus ngutip Quran, nyari Qurannya belum tentu ketemu ada. Nyari hadisnya, nyari hadis 7 sapi 7 anak. Berdalil tuh nggak harus melulu begitu. Gitu. Pasti ulama ada dalilnya. Apa mungkin nih? Kayaknya saya suujon nih sama Imam Nawawi nih, ngarang-ngarang aja dia nih kayaknya nih. Begitu apa? Kayaknya ngarang-ngarang aja nih Imam Nawawi ini nggak ada dalilnya nih. Tapi kalau para ketua kita yang di pusat itu gimana? Kita husnudzon, mereka pasti ada dalilnya. Kita mah sebagai anggota sami'na wa ata'na aja. Giliran ke ketuanya sami'na wa ata'na. Giliran ke ulama mazhab harus kritis, gak boleh taklid. Nah ini kan kebalik gitu Pak. Yang ulama beneran jangan taklid. Yang ulamanya diperselisihkan wajib sami'na wa ata'na. Saya terngiang-ngiang terus perkataan Buya Yahya. Ulama yang diikuti itu ulama beneran. Ulama gede dibuang, ulama kecil diambil. Jadi lanjut. Masuk aja ya. Batas umur hewan untuk akikah. Hewan yang diperbolehkan untuk akikah hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat, maka kurbannya tidak sah. Sama seperti halnya hewan kurban. Nah, langsung batas umurnya menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hewan akikah hanya boleh 1 unta minimal sudah berumur 5 tahun. 5 tahun menurut mazhab Syafi'i. Sapi minimal sudah umur 2 tahun. Dalilnya apa? Saya nggak tahu bener. Nggak semua fikih itu harus kita tahu dalilnya. Kita ini ribuan tahun beragama Pak, berfikih itu begini aja. Kata mazhab Syafi'i unta minimal 5 tahun. Apa Ustadz dalil Quran dan hadisnya? Nggak tahu saya. Cuman yakin pasti ada dalilnya. Cuman biasanya itu kebuka semua di forum debat. Kalau mau debat gitu ya, pasti kebuka semua itu. Cuman kita mah kan tugasnya percaya aja kan? Gitu. Ngapain pusing-pusing nanya semua Quran hadisnya apa? Lu kalau dikasih dalil mengerti gitu. Lurus. Lanjut. Sapi minimal sudah umur 2 tahun. Nah, sapi 2 tahun. Terus kambing minimal sudah umur 2 tahun. 2 tahun. Domba minimal sudah umur 1 tahun. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Nabi prakteknya kambing. Nggak pernah ada yang lain. Domba. Gimana nih? Bid'ah berarti nih. Mazhab Syafi'i ngebolehin apa? Unta, sapi. Bid'ah berarti ya? Pasti begitu kan, kalau ini gak ada dalilnya, udah kambing gitu. Pertanyaannya begini, Nabi kambing itu, apakah itu yang jadi pembatasan? Dipahaminya begitu kan? Oh berarti Nabi kambing itu berarti hanya dibatasi kambing, begitu bukan? Enggak begitu, mazhab Syafi'i memahaminya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Orang dikurban aja, boleh unta. Boleh sapi. Kurban sama akikah itu sama syariatnya, sama-sama penyembelihan. Kias. Gitu. Maka hukumnya juga dikias. Apa yang boleh dikurban, boleh juga dihukum akikah. Jadi pakai dalil kias. Kan dalil itu nggak harus Quran sunnah kan? Quran, sunnah, ijma, kias. Makanya belajar agama tuh jangan Quran sunnah. Itu aja dimuter-muter. Ulama ustadz saya, Quran sunnah muter situ. Itu ijma qiyas. Gitu. Nah, pakai qiyas hukum di apa tadi? Hukum di kurban dikias ke hukum akikah. Dan ada dalilnya Pak ternyata. Kan Nabi bilang, ya apa yang sholat Jumat datang duluan dapat apa korban? Unta. Terus yang datang kemudian dapat seperti korban sapi. Terus kan sampai telur kan? Nah, itu Nabi kan bilang begitu kan? Berarti kan tingkatan terbaik itu apa? Unta. Terus Nabi kambing melulu. Ya jangan dipahami sebagai batasan. Gitu. Jangan dipahami batasan. Berarti kalau dipahaminya batasan,
hanya kambing. Berarti tekstualis gitu. Konteks. Paham ya? Begitu kira-kira. Lanjut. Syarat hewan yang sah untuk akikah. Setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk akikah, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa hewan Nah, tersebut taruh dulu tuh. Standar sahnya akikah adalah sama seperti standar sahnya kurban. Tuh halaman 22 tuh. Tuh apa kata Imam Nawawi itu Imam ya? An-Nawawi. Al-mujzi'u fil aqiqah huwal mujzi'u fil udhiyah. Tuh kata Imam Nawawi di kitab apa tuh? Syarhul Muhazzab. Jilid 8 halaman 420 sambil 9. Terus lanjut 7. Syarat hewan yang sah untuk akikah. Setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk akikah, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, jika hewan akikah tersebut cacat, maka tidak sah untuk dijadikan hewan akikah. Nah, Misalnya hewan yang buta, sakit, pincang, terpotong telinganya dan kurus sekali badannya. Adapun jika cacatnya hanya patah tanduk atau hilang tanduknya, maka menurut mazhab Syafi'i tetap sah untuk akikah. jadi kesimpulannya gini, nggak sah kalau ngurangin daging, cacatnya begitu. Cacat mata, cacat telinga, pokoknya yang mengurangi daging, kurus ya, hilang buntut, itu nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Saya mazhab lain saya nggak hafal semua apa mazhab lain tuh gimana. Kadang taunya mazhab Syafi'i doang. Tapi kalau tanduk kan nggak dimakan, nggak masalah. Tapi kalau cacatnya urusan daging, ya itu buat tidak sah kurbannya. Termasuk akikah juga sama kayak gitu hukumnya. Terus lanjut. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Al-Muhajjab menyebutkan bahwa Imam Asy-Syairazi dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa disyaratkan hewan akikah tersebut selamat dari cacat sebagaimana hewan kurban. Nah, langsung lanjut artinya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan juga bahwa para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk kurban. Nah, buta tidak sah untuk kurban. Karena ya mata dimakan juga. Terus begitu juga hewan yang buta sebelah atau picek. Terus Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Begitu juga hewan. Nggak perlu logika daging juga ya. Logikanya nggak pantas gitu ya. Ini nggak pantas, masa cacat buta. Seolah-olah begini mempersembahkan ke Allah jelek banget begitu. Iya. Ya saya dikasih hadiah sama Pak Sabri misalnya baju koko, tapi baju kokonya ada bekas rokok, sundutan. Ya saya nggak nerima gitu. Saya terima nggak enak, cuman saya bilang gimana sih ngasih jelek banget gitu. Kayak gitu kira-kira. Niatnya sih. Terus begitu juga hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Adapun jika terputus telinganya baik semua atau hanya sebagian telinga saja, maka tidak sah untuk kurban. nah lanjut. Hewan yang afdal untuk akikah. Telah kita ketahui bersama bahwa akikah boleh dengan kambing, sapi, atau unta. Lalu manakah yang afdal dari ketiga jenis hewan ini untuk dijadikan hewan akikah? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Al-Muhajjab menjelaskan bahwa adapun hewan yang afdal secara urutannya adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, dan kemudian baru kambing. Hal ini sama seperti masalah kurban. Nah, menurut mazhab Syafi'i, unta, sapi, domba, kambing. Itu. Terus Di Indonesia umumnya ketika melakukan akikah pasti yang disembelih adalah hewan kambing. Jarang sekali ada orang mengakikahi anaknya dengan menyembelih sapi apalagi unta. Lalu manakah yang afdal dari tiga hewan tersebut untuk dijadikan hewan akikah? Bagaimana detail perinciannya? Pertama, jika perbandingannya adalah yang akikah masing-masing satu orang, unta atas nama satu bayi, sapi atas nama satu bayi, kambing atas nama satu bayi, dan seterusnya. Maka urutannya yang afdal adalah berkurban unta, sapi, domba, baru kambing. nah kalau satu-satu, satu kambing, satu sapi ya urutannya onta dulu, sapi, kambing. Kalau satu-satu. Terus yang kedua, dikit lagi. Jika perbandingannya adalah satu sapi atas nama 7 bayi dengan kambing atas nama satu bayi, maka yang afdal adalah yang akikah kambing atas nama satu bayi daripada satu sapi atas nama 7 bayi. Nah, sapi 7 orang, kambing satu. Afdolan kambing. Dalam kurban pun begitu dalam mazhab Syafi'i.
pilih kurban patungan sapi apa kambing? Afdolan kambing. Menurut mazhab Syafi'i. Terus Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Manjusharul Muhadzab menyebutkan bahwa unta lebih afdol daripada sapi, sapi lebih afdol daripada kambing, dan domba 1 tahun lebih afdol daripada kambing 2 tahun. Hal ini disepakati para ulama Syafi'iyah. Adapun 1 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor unta atau sapi atas nama 7 bayi. nah, intinya 1 kambing lebih afdol dibanding kolektif ya. Kolektif. Dibanding yang patungan. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i. Terus Ketiga, jika perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 1 bayi dengan 7 ekor kambing atas nama 1 bayi, maka yang afdol adalah yang akikah 7 ekor kambing atas nama 1 bayi daripada 1 sapi atas nama 1 bayi. nah, 7 kambing, 1 sapi. Afdolan mana? 7 kambing. Ini dirinci nih sama mazhab Syafi'i. Ternyata dia juga nggak mutlak sapi kan? Ya. Ini sebab 7 7. kambingnya. Berarti kan 7 pengorbanan. Nah, gitu. Terus Sebab yang dinilai adalah dalam hal menumpahkan darah dari beberapa hewan. Semakin banyak menumpahkan darah dari beberapa hewan, maka semakin afdal. nah, dah gitu wallahu alam bissawab. Itu Pak ya, nggak ada pertanyaannya, saya buru-buru ya. Ya. Robin fana bima Alam tanah Robbi falimna alladzi yanfa'una Robbi fakina al-waki alana Faqarabati lana bidinina Mugi Gusti ngamangpaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu pimanpaateun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi ka baraya abdi kaina ilmu agama Gusti tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antar zuqana wasi'a wa antar zuqana amalam abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangburukan mugi Gusti ngawrizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pas ketinggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.